على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, zat yang maha suci, yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka dipastikan semua manusia tak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak pernah lupa juga kita haturkan untuk baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan jasa beliau, jasa terbesar beliau memperkenalkan kepada kita Islam dan menancapkan kepada kita pemahaman tentang arti keimanan. Yang tentunya teman-teman sekalian, hal ini menjadi kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Setiap hari Allah memanggil kita melalui para al-muadzin, hayya ala al-falah. Mari bersama-sama mendapatkan kemenangan. Tentunya ini adalah panggilan santun dari Allah Subhanahu wa taala melalui suara-suara para muadzin, dan kita diperintahkan untuk menjawabnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kerendahan hati, mungkin di sini banyak sekali teman-teman yang juga praktisi-praktisi senior saya dan teman-teman praktisi-praktisi muda, dengan tema yang telah disebarkan oleh Mbak Dian, dan mungkin teman-teman yang mendapatkan link ini dari rekan-rekan lain, begitu ya. Maka dengan segala kerendahan hati saya ulangi kembali bahwa medical cupping therapy ini bukan menjadi penyaing, begitu ya, atau bukan menjadi lawan, atau bukan menjadi apa-apa yang bersifat menantang atau yang bersifat mengganggu, begitu ya. Namun ini adalah sebuah seni di dalam dunia perbekaman, yang mana dunia bekam ini sebenarnya sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Baik itu dengan at-tibun nabawi, kemudian dengan tradisional Chinese medicine, maupun dengan bekam medis. Baik. Sebelum saya melanjutkan kembali, teman-teman, bila suaranya terputus atau gambarnya hilang, nanti teman-teman bisa langsung kasih instruksi kepada kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekam ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan malaikat yang mulia kepada baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, informasikan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada umatmu untuk berbekam. Kemudian ada sebuah hadis juga yang menjadi Maradona bagi setiap praktisi bekam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamatu. Sebaik-baik metode yang kalian lakukan adalah berbekam. Kemudian juga yang menjadi hadis yang paling sering diulang-ulang juga, hadis mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, asy-syifa'u fi thalathah. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Syurbati aslin, minum madu, wa syartati mihjamin, sayatan pena bekam, wa kayyati narin, dan sedutan api. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana anha ummati 'anil kay, dan aku
tidak menyarankan hamba-hambaku, sahabat-sahabatku atau kalian untuk menggunakan al-kain. Maka para alim ulama kita, baik ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf, menyimpulkan teman-teman sekalian bahwa bekam ini memiliki fikihnya. Ya, sebagaimana kata para ulama seperti Syekh Abdul Razak Al-Abat Al-Badr, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, kemudian masyayikh lainnya, beliau mengatakan atau mereka mengatakan at-tibbun nabawi lahu fiqhun. Tibbun nabawi ini memiliki fikih cara berfikirnya. Sehingga ini yang mendasari saya pribadi dengan segala kerendahan hati saya untuk mencoba menilik kembali tentang berbekam. Informasi tidak jarang kami dapati setelah dibekam terjadi konstipasi, susah buang air besar. Setelah dibekam terjadi dada menjadi sesak, menjadi susah tidur, tidak berenergi, kelumpuhan, sampai kepada hilangnya ingatan walaupun beberapa saat. Dan itu termasuk adalah kekhilafan seorang praktisi al-hijamah. Kemudian teman-teman sekalian yang menjadi renungan saya, ada banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang al-hijamah. Insya Allah kita akan sebutkan nanti di kelas dasar bekam ini, bahwa setiap sahabat yang datang tidak selalu disarankan untuk berbekam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi timbul pertanyaan, kenapa setiap pasien yang datang kepada kita harus dibekam? Sedangkan Nabi Alaihi Wasallam setiap sahabatnya datang kepada beliau, beliau tidak sarankan semuanya berbekam. Ada yang Nabi Alaihi Wasallam sarankan berbekam di umum mughith saja, al-kahil saja, al-katifain saja, atau di titik-titik lain. Dan beliau juga terkadang menyarankan kepada sahabatnya untuk minum madu, minum habbatus sauda, kemudian minum kurma, makan kurma begitu, kismis dan lain sebagainya. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan berbekam dan at-tibbun nabawi secara umum. Maka ini yang mendasari saya pribadi sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya untuk coba menilik kembali. Sebenarnya bekam terkhusus ini bermain di sektor mana? Apakah segala kondisi bisa dibekam ataukah harus dengan diagnosa? Diagnosa pun nanti seperti apa? Diagnosa sesuai dengan tubuh si pasien atau diagnosa sesuai dengan pengalaman? Saya pernah berkomunikasi dengan seorang dokter. Mungkin teman-teman semua ketahui, ada yang kenal mungkinnya nama beliau adalah Profesor Dr. Jim, hafizahullah ta'ala. Beliau juga tidak menyarankan semua untuk dibekam. Bahkan beliau mengatakan ketika pesan suaranya mungkin masih ada sama saya. Beliau mengatakan menurut penelitian saya bahwa darah bekam tidak murni kotor, teman-teman sekalian. Darah bekam tidak murni kotor, ya. Oleh sebab itu, saya mencoba kembali merunut kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi tidak memerintahkan semua sahabatnya berbekam? Kemudian berbekam juga semakin titiknya sedikit, maka itu mendekati cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengarahan kepada para sahabatnya. Lantas ada apa dengan kita sekarang? Terkadang kita mengatakan semakin banyak titik, maka semakin hebat dan semakin bagus. Dulu saya seperti itu, teman-teman sekalian. Sedikit cerita tentang pengalaman saya di dunia bekam. Kebetulan saya seorang profesi perawat nurse. Ya, dulu juga kami ada mata kuliah khusus tentang keperawatan holistik Islami, termasuk di sana ada bekam medis, ya, bekam medis. Kami memang diajari untuk berbekam dengan titik-titik tertentu, namun mendekati dengan titik-titik organ.
Kemudian beranjak waktu, alhamdulillah dikenalkan dengan bekam secara tibbun nabawi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In afdhala ma tadawaitum bihil hijamah." Ya, bekam secara sunnah. Kemudian alhamdulillah bertemu juga dengan seorang sensei yang mengajarkan bekam secara tradisional Chinese medicine yang kita kenal dengan kapi pahakuan, ya, secara bekam klasiknya. Kemudian saya coba untuk menelaah, kemudian menilik kembali seandainya digabungkan akan jadi seperti apa. Maka keluarlah istilah dengan medical cupping klasik ini. Ya, maka istilah ini teman-teman sekalian bukan untuk menandingi siapapun, hanya saja memudahkan saya pribadi untuk saya pelajari seperti itu. Maka MCC ini teman-teman sekalian bercondong kepada sindrom tubuh manusia. Nanti ada sindrom secara tibbun nabawi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau. Kemudian ada juga tentang penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Imam Ibnu Salah dan beberapa tentang kesehatan tibbun nabawi yang ditulis di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Inilah yang mendasari medical cupping klasik ini kita angkat insya Allah. Baik, saya coba paparkan beberapa slide teman-teman sekalian ya sebagai pembuka ya. Baik, ya, slide-nya sudah nampak belum ya? Belum, ini udah. Baik, ini dari tadi ada yang ngecat kayaknya di Zoom ya. Udah ada, ini belum ada slide-nya ya. Baik, sekarang slide-nya baru muncul. Sudah kelihatan, Je? Alhamdulillah Baik. sudah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ini pengantar saja ya, jadi mungkin kita nggak banyak berbicara tentang konsep-konsep yang mendasari medical cupping klasik ini ada begitu ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, semua teknik bekam itu bagus, tinggal bagaimana praktisi memainkannya. Oleh sebab itu, ketika para ulama kita mengatakan at-tibbun nabawi lahu fiqhun, tibbun nabawi itu punya fikihnya, maka yang dimaksudkan adalah seni memainkan tibbun nabawi itu sesuai dengan karakter tubuh manusia. Ingat teman-teman semua bahwa setiap tubuh itu berhak untuk sehat. Dan setiap kesehatan di masing-masing tubuh itu berbeda-beda dengan tubuh-tubuh yang lainnya. Maka satu tubuh tidak bisa kita bawa untuk semua tubuh manusia. Sebagaimana obat yang kita kenal ya, misalnya obat asam mefenamat. Anti nyeri dan cukup bagus untuk analgesik. Tetapi tidak semua bisa diberikan analgesik itu. Sehingga keluarlah obat-obatan seperti parastamol dan ibuprofen. Begitu juga dengan al-hijamah ini teman-teman sekalian. Bahkan lebih afdal dan lebih aula untuk kita berhati-hati menggunakan bekam ini. Kalau teknik sederhana sekali, sangat-sangat sederhana. Tetapi menjiwai teknik-teknik itulah yang perlu untuk kita pahami. Ya, insya Allah dengan izin Allah semoga dimudahkan. Nanti kita akan juga coba ya berkenalan dan mempelajari tentang kulit manusia, tentang darah manusia, ya kemudian tentang kenapa harus 3 kali sedotan. Padahal secara tradisional nggak pakai berapa kali sedotan, kita pakai ukuran Ci di dalam tubuh manusia. Kemudian kenapa tusukannya terkadang kita harus tegak, terkadang harus miring, harus muter-muter ya. Ada apa dengan itu? Kemudian sedotannya kenapa 1, 2, 3, ada yang setengah, ada yang langsung full habis, itu semuanya bermain dengan rasa. Sehingga di dalam medical cupping klasik ini, ya yang mungkin teman-teman sudah pernah belajar, yang sudah sama-sama belajar dengan saya yang tentang bekam, kita selalu menyarankan bahwa bekam itu sesuai dengan keadaan tubuh si terapis. Kalau terapisnya lagi enak jiwanya, maka kesembuhan akan sangat dekat bagi pasien itu. Tetapi jika praktisinya belum bisa memanage jiwanya, memanage emosi hatinya, maka
negatif negatif itu akan masuk kepada pasien itu, atau penyakit si pasien dari energi negatifnya akan masuk ke si praktisinya. Maka tidak jarang para praktisi sekarang malah yang jadi pasien. Iya. Mungkin teman-teman bertanya, loh dokter aja pun bisa sakit. Iya, semua manusia bisa sakit, tetapi tidak semua manusia bisa cepat sakit. Dan tidak semua manusia kalau sakit lama sembuhnya. Bersama-sama. Baik, kita coba masuk ke slide pertama, teman-teman sekalian. Ada kelainan. Baik, ini tadi kita sudah bacakan ya, bahwa sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika pada sesuatu ada kesembuhan, maka kesembuhan itu ada pada sayatan alat bekam, syartatu mihjam tadi. Kemudian minum madu atau membakar bagian yang sakit dengan al-kai. Dan aku membenci pembakaran sundutan dengan api. Beliau alaihi salatu wasallam tidak menyukainya karena menyakiti jiwa dan raga. Walaupun ikhtalafa ulama tentang ini teman-teman sekalian, maka para ulama condong makruh hukumnya. Jika dibutuhkan dengan sangat maka bisa digunakan. Silakan teman-teman memegang pendapat yang mana tentang al-kai. Saya pribadi sih tidak menggunakannya. Ini hadis riwayat Ahmad di dalam musnad beliau rahimahullahu taala. Nah, renungan teman-teman sekalian. Baik. Sebelum kita masuk ke renungan itu, kalau teman-teman membaca di sini perkataan beliau, inna afdhala, sebaik-baik pengobatan, itu adalah khabar yang am, ya. Bukan khas, dia am. Jadi sebaik-baik pengobatan yang kalian pilih itu adalah berbekam. Ya, walaupun nanti di beberapa hadis mungkin ada perintah berbekam, tetapi ingat, cara berbekam, kapan harus dilakukan berbekam, itu pun ada tanda-tandanya. Ya. Misalnya pada kasus Nabi kita alaihi salatu wassalam diracuni, beliau mengambil titik al-kahil. Ketika beliau umroh di tengah yang panas, beliau mengambil titik mughith. Sebenarnya ada apa dengan titik-titik ini? Insya Allah nanti kita akan coba sebutkan di kelas awal ya, insya Allah. Secara tradisional Chinese medicine juga. Maka sekali lagi teman-teman saya sampaikan dengan segala kerendahan hati saya, ini bukan untuk menyaingi, apalagi menggurui payung-payung besar kelompok-kelompok bekam di Indonesia. Ini hanya renungan kecil dari saya pribadi, dari banyaknya kasus-kasus yang ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Memang kesembuhan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi ikhtiar cara adalah milik kita, teman-teman sekalian. Baik. Renungan kita, teman-teman sekalian. Ya, Tibun Nabawi ini memang berobat ya, adalah cara dari Nabi alaihissalatu wassalam yang sekarang itu dikenal dengan kedokteran Arab klasik. Maka teman-teman para hijamer ya yang sudah hadir pada malam hari ini atau praktisi-praktisi lain, maka berbanggalah teman-teman semua. Kita adalah dokter ya. Kita adalah dokter walaupun bukan dokter konvensional yang sekolahnya tinggi-tinggi misalnya ya. Ini kita juga sekolah yang membahas tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tata cara sehat hidup alaihi salatu wassalam. Renungan kita teman-teman sekalian pada bekam. Bekam itu mengeluarkan darah. Bekam itu juga melukai bagian tubuh tertentu. Dan bekam itu adalah menarik panas dari dalam tubuh manusia. Bagaimana dengan madu? Madu adalah minuman hangat dan lembab. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Maka madu ini sangat cocok untuk orang-orang yang sifatnya panas. Sifatnya dingin dan kering. Secara Tibbun Nabawi fikihnya, madu pun tidak bisa dikonsumsi oleh sembarang orang. Sayokianya demikian. Walaupun sepakat para ulama, bahkan Allah juga, Nabi kita alaihi salatu wasallam juga menyatakan bahwa madu ini sebaik-baik minuman yang ada pada muka bumi. Termasuk di dalamnya nanti ada air zam-zam dan lain-lainnya. Tetapi dengan sifat bawaan dari madu ini, maka
menjadi hikmah seorang praktisi adalah menaruh pada tempatnya. Sifatnya hangat dan lembab, maka sangat cocok dengan orang sindromnya dingin dan kering. Kita akan coba insya Allah mempelajari di diagnosa dasar nanti insya Allah, supaya lebih pas. Jadi hikmah kita tuh lebih dapat. Kemudian dia sifatnya kental. Maka orang-orang dengan sindrom banyak balgam, pada orang-orang plekmatik misalnya, balgam ini disebutkan, balgam ini adalah reak, sebenarnya adalah darah yang tidak menjadi darah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi, dan disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab, sehingga dahak yang gagal dicerna oleh limpa ini teman-teman sekalian bersifat kental. Ketika dia warnanya hijau, warnanya putih, maka dia bersifat dingin. Ketika dia warnanya merah, maka dia dahak, bersifat panas. Artinya akumulasi panas pada tubuh manusia itu cukup tinggi, sehingga dia akan naik ke paru-paru, menjadi penyakit an-nazlah namanya, atau penyakit pada paru-paru. Naik ke sini, ke hidung menjadi khaysyu, menjadi flu. Ya. Naik ke tenggorokan menjadi batuk, naik ke mata menjadi penyakit mata, naik ke kepala menjadi penyakit kepala. Dan itu sebabnya pada dahak yang terakumulasi di dalam limpa lambung yang terdorong naik ke atas. Ya, ini kombinasi antara Tibbun Nabawi dengan pemahaman secara tradisional Chinese medicine. Kemudian teman-teman sekalian, ternyata madu itu ada lebih dari 300 jenis madu di dunia. Dan 15 jenis madu ini tertera atau ada di Indonesia. Silakan teman-teman nanti buka Wikipedia misalnya, atau tulisan-tulisan para ilmuwan. Maka banyak sekali teman-teman sekalian madu ini. Ya, maka kita dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla lidah, perasa. Maka kita di sana bisa merasakan rasa dari madu ini, pahitkah, asin, maniskah, panaskah di badan kita, atau dinginkah di badan kita. Untuk apa? Untuk kita sesuaikan dengan keadaan tubuh kita pada saat itu. Oke, kita lanjut ke alkai. Alkai ini sifatnya panas dan kering. Ya, maka pada zaman dahulu sebelum Nabi SAW mengatakan tidak menyarankan ini, maka ini digunakan pada orang-orang sindrom dingin dan lembab. Dingin dan lembab ya. Kemudian dia sifatnya juga melukai dan mengeringkan. Baik. Kita coba merombak gitu ya. Kalau boleh mengatakan merombak mind kita, pikiran kita teman-teman sekalian. Ternyata tidak semua Nabi sarankan untuk berbekam. Coba nanti teman-teman rujuk kembali hadis-hadis Nabi SAW. Ini pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr dalam kajian-kajian beliau tentang Tibbun Nabawi. Ternyata tidak semua Nabi sarankan untuk berbekam. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kalau lagi buka Facebook gitu ya, tentang teman-teman para hijamah, sakit mata, ayo sini bekam. Nggak bisa tidur, ayo sini bekam. Semua keadaan harus dibekam. Dan ternyata kadang-kadang ada kirim foto bekam ke saya, ngapunten, itu kadang sampai banyak banget ya. Saya jujur teman-teman sekalian, saya dulu juga banyak sekali kalau ngebekam orang, ya minimal bekam sunnah ada 6. Ketika masih menggunakan teknik bekam medis ya. Memang dulu kita diuji, syarat kelulusan juga untuk keperawatan holistik Islami kita harus lulus ujian bekam. Alhamdulillah saya dapat nilai A+ pada Tibbun Nabawi karena saya sangat suka sekali dengan komplementer. Alhamdulillah, semoga teman-teman di sini juga bisa berbagi nanti via chat Wapri kepada saya ataupun di grup ya. Kemudian tidak semua Nabi sarankan minum madu. Nanti mudah-mudahan kita ingat ya. Minum madu ini teman-teman sekalian tidak disarankan pada orang-orang dengan limpa derajat 2. Bagaimana itu? Nggak ngapa-ngapain kok ngantuk. Pagi hari nih, nggak ngapa-ngapain. Ngantuk banget misalnya. Ini lemah limpa. Madu nggak bisa masuk teman-teman sekalian. Apalagi lidahnya lembab panas sekali. Ini juga madu nggak bisa masuk. Tambah malah merepotkan. Makan kurma bagaimana? Makan kurma juga demikian. Coba deh teman-teman nanti tilik lagi.
Saya lupa ini perkataan siapa dan saya beristighfar kepada Allah kalau saya salah membawakan perkataan ini. Ini dijelaskan oleh salah seorang shinsei membawakan kalau tidak salah kitab Zadul Ma'ad tentang kurma. Disebutkan teman-teman sekalian, makan kurma kebanyakan dapat mengotori darah. Sekarang kita kalau lihat stok kurma banyak sekali di rumah-rumah dan setiap hari dimakan sebagai cemilan. Padahal kurma itu adalah obat. Kurma itu adalah obat yang sifatnya cenderung hangat. Nanti ada 6 jenis kurma. 3 diantaranya dingin dan 3 diantaranya panas. Termasuk yang panas adalah yang hitam warnanya. Subhanallah teman-teman sekalian, luas sekali Tibun Nabawi ini kalau kita mau kaji. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak menyukai al-kai. Kita mungkin lewati dulu al-kai karena tidak terlalu banyak masuk dalam bahasan kita. Biasanya bekam dengan madu ini menjadi kakak dan adik dalam resepan herbal bagi setiap praktisi. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya di sini tidak menggurui siapapun, hanya ingin berbagi dengan segala kerendahan hati. Kembali ke tidak semua Nabi sarankan untuk berbekam. Ya. Ada beberapa kasus laporan dari salah seorang ustadz, beliau bernama Ustadz Abdullah Hasibuan kalau tidak salah nama beliau, atau Harun Hasibuan atau Darwin ya nama beliau, hafizahullah ta'ala. Beliau seorang ketua dari salah satu orpro bekam menginformasikan kepada kami ada yang sampai meninggal dunia itu karena over dalam berbekam. Ternyata setelah kita runut teman-teman sekalian, nanti ada tipe-tipe orang yang memang tidak bisa dibekam. Contoh misalnya orang-orang tipe defisiensi C dan C. Mohon maaf ini bahasa secara TCM. Jadi orang-orang yang lemah, kemudian dia pusing, maka tidak boleh dibekam. Jadi pusing itu teman-teman sekalian, kan biasanya pusing, ayo bekam di umum mugis, bekam di qomah 2, bekam di sini misalnya. Sebentar dulu, pusingnya karena apa dulu? Pusing karena belum makan, pusing karena mikirin hutang, pusing karena nggak tidur semalaman karena begadang, pusing karena masuk angin, atau pusing karena darahnya kurang dan energinya hilang. Contoh misalnya kalau disedot, ini bisa menjadi masalah teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekali lagi bahwa ini adalah seni dalam pengobatan. Kalau teman-teman yang pernah belajar bela diri, seni bela diri itu banyak sekali. Silat aja itu banyak banget turunan-turunannya. Jurusnya sama, sama-sama mukul, sama-sama nendang, sama-sama sabetan, sama-sama cekekan. Pokoknya macam-macam mas seni. Judulnya apa? Seni bela diri. Seni pengobatan ada apa? Banyak sekali. Contoh kita ambil dalam Tibun Nabawi. Dalam konsep sehat dan sakit, itu ada bekam, ada air zam-zam, ada zaitun. Zaitun juga nanti ada yang benar-benar murni, ada yang sudah dicampur. Ada bubur talbinah. Talbinah ini teman-teman sekalian sering saya berikan kepada rekan-rekan yang mungkin sedang kena musibah berupa kesedihan dan sempitnya hati. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa talbinah ini meringankan kesedihan dan mendinginkan hati yang sedang panas, kesedihan yang mendalam. Kemudian susu unta, celak, ini celak juga pernah saya bahas ya. Celak ini salah satunya untuk mendinginkan liver, tetapi dari mata, pengobatan mata untuk hati. Saya sekarang sedang menggunakan celak teman-teman sekalian. Kemudian jintan hitam juga nanti ada yang bubuk, ada yang minyak. Masing-masing sudah punya sifat yang berbeda, arah kerja yang berbeda. Madu, wah ini madu Maradona. Semua harus dengan madu. Bahkan semua makanan menjadi campuran dari madu. Maaf, campuran dengan madu. Saya di sini tidak mengatakan tidak boleh minum madu, ya, tidak boleh sama sekali. Madu ini sangat luar biasa bagusnya. Namun semakin kita menggunakan madu ini pada tempatnya, maka dia akan menjadi obat. Apabila kita tidak menaruhnya pada tempatnya, maka dia bisa menjadi racun. Ingat teman-teman sekalian, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, apabila dia sesuai dengan karakter tubuh, maka menjadi obat yang bermanfaat. Semua yang masuk ke dalam tubuh kita, apabila tidak sesuai dengan karakter tubuh kita dan tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, maka dia bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Saya berikan contoh yang paling mudah. Mungkin teman-teman di sini pernah minum vitamin.
vitamin C misalnya. Mereknya banyak, ada Kaviplex, ada macam-macam lah ya untuk obat medis ya. Kemudian teman-teman buang air besar di pagi hari kok baunya seperti bau vitamin. Itu tanda tubuh Anda tidak membutuhkannya. Tubuh kita lagi nggak butuh, saya sudah sedang cukup nih, maka dibuang lagi oleh tubuh kita. Jadi ini sangat masuk akal sekali ketika tubuh kita sudah mencukupi kadar yang dia butuhkan, maka apa yang masuk akan dibuang lagi. Karena tubuh kita tidak suka sesuatu yang israf. Jadi sudah sunnatullah di dalam tubuh manusia. Makanya kalau kita lapar, kita pengen cari makan. Aneh kalau orang lapar cari minum. Ini sudah konsep. Ketika tubuh kita kekurangan vitamin D misalnya, sehingga tubuh kita menjadi agak sakit tulang belulangnya, itu sinyal teman-teman sekalian. Sehingga kita mencari sesuatu yang bersifat vitamin D, misalnya berjemur di pagi di matahari pagi. Itu sinyal. Insya Allah kita juga akan bahas di konsep-konsep dasar dari tubuh manusia. Jadi mengenal manusia secara holistik. Baik. Ini medical cupping klasik teman-teman sekalian. Mohon izin saya menyingkatnya ya. Nanti jangan disangka apa ya, ini singkatan saja ya. Secara saya pribadi dan teman-teman yang mungkin belajar sama dengan saya, ya, hafizakumullah ta'ala, berbekam itu kan kita mengeluarkan darah. Ya, ini kalau dibilang SOP sih juga bukan ya, tetapi persiapan lah. Dalam berbekam itu kita mengeluarkan darah. Maka saya pribadi dan medical cupping klasik memberikan sebuah catatan bahwa kita harus pastikan kecukupan darah pada pasien ini. Ingat teman-teman sekalian, darah yang keluar dari bekam itu kok mengental. Itu secara hukum darah itu ada yang namanya trombosit, ada namanya platelet. Ketika keluar dari pembuluh darah maka dia akan menggumpalkan diri. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang wah ini gimana nih, enggak. Ini juga yang pernah disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Jim hafizahullah ta'ala. Coba deh teman-teman luka, kemudian dibiarkan, nanti dia akan membeku. Nanti tinggal kadar bekuan darah seseorang itu berbeda-beda. Ada yang lama sekali sehingga darahnya encer. Biasanya pada orang-orang tipe panas. Ada yang baru keluar sedikit sudah kental sehingga susah sekali dikeluarkan darahnya. Maka dia tipe dingin dan kering atau dingin dan lembab. Atau nanti kita akan coba rincikan di pertemuan-pertemuan berikutnya bagi teman-teman yang berkesempatan ikut. Kemudian yang kedua adalah kita memastikan kecukupan energi. Bagaimana kita memastikan kecukupan energi dari pasien kita? Dengan palpasi misalnya ya. Banyak sekali sebenarnya dengan tatapan mata, energi suara, caranya bernafas, caranya jalan, itu sudah bisa ketahuan. Ci-nya cukup apa tidak. Ketika kita berjabat tangan dengan pasien sebelum dia masuk ke dalam ruangan kita, dan ketika kita persilakan untuk duduk, ketika kita anamnesa. Paling gampang di mana kecukupan energi seseorang. Ketika sudah terbaring, teman-teman coba pencet tubuhnya dia. Nah, ini punggungnya misalnya yang ngapunten, kemudian teman-teman pencet seperti ini. Loh kok putihnya nggak hilang-hilang? Itu defisiensi Ci. Saya tidak menggunakan bekam di sana, tetapi dihangatkan. Kenapa? Dia Qi-nya tidak cukup untuk mendorong darah ke permukaan. Darahnya mendelep ke dalam teman-teman sekalian. Sudah ditarik malah membiru. Tanda biru menandakan defisiensi Qi pada limpa. Nggak kuat, nggak etis kalau dibekam. Dan lain sebagainya. Nanti ada landasan-landasan keilmuan itu. Tentunya teman-teman sekalian mungkin saya tidak bisa memilah secara masing-masing ini tibu nabawi begini, ini bekam medis seperti ini TCM seperti ini, enggak. Saya coba gabungkan langsung jadi satu dalam penjelasan-penjelasan yang sekarang teman-teman bisa dengar. Mudah-mudahan Allah memudahkan saya dan teman-teman dalam memahaminya. Kemudian berikutnya adalah memastikan kesiapan tubuh. Di dalam Al-Hijamah metode ini, medical cupping klasik ini, teman-teman sekalian, kita memastikan tubuh seseorang itu hangat. Hangatnya pun tidak semu. Hangat semu bagaimana?
Badannya panas ketika kita salaman kok dingin. Ini semu. Setelah teman-teman bekam, dia bisa drop dalam beberapa hari ke depan. Zalim kita teman-teman sekalian kepada pasien itu. Saya pribadi teman-teman sekalian, jarang sekali mungkin hampir tidak pernah bertanya kepada pasien before after. Datang, badan pegel-pegel nih, bekam dong. Oke, dibekam. Setelah dibekam gimana, enak nggak? Insya Allah tetap enak teman-teman sekalian. Evaluasi seorang bekam yang sebaiknya dilakukan adalah 3 hari sampai 7 hari. Kalau 7 hari masih seger, bagus. Kali 7 hari kok sudah nggak enak lagi badannya, berarti kita kurang tepat di dalam mendiagnosa pasien. Banyak nggak kasusnya? Aduh, saya nggak bisa sebutkan berapa banyak teman-teman sekalian. Ya, karena saya punya banyak sekali rekan-rekan dari keperawatan yang juga praktek sampai sekarang, banyak yang buka praktek dengan surat izin praktek perawat komplementer. Ya, perawat bekam begitu ya. Jadi cerita-cerita itu banyak banget. Ini kok habis dibekam kok malah besoknya WA kok jadi badan tambah nggak enak, ini gimana ceritanya begitu ya. Kemudian kita coba minta diagnosa lidah, ternyata kok tambah pucat, kemarin kok ada retakan dan lain sebagainya. Ya. Maka ini sekali lagi teman-teman sekalian, penggabungan ya antara medis, Tibun Nabawi dan TCM dengan segala kerendahan hati saya. Kemudian kita memastikan kulit yang siap diintervensi. Misalnya nanti ada kulit yang keriput, ada kulit yang terlalu lembab, ada kulit yang kok berjamur, ada kulit yang gatal-gatalan. Bagaimana cara kita? Kemudian tidak dalam keadaan letih dan lelah. Jadi kalau teman-teman ada pasien datang, dan ini juga saya pribadi sering mendapati, aduh lagi capek nih. Kemudian ya udah sini bekam aja. Kalau capeknya karena limpahnya lemah, ginjalnya capek, teman-teman bekam, drop dia. Kenapa? Kenapa drop? Apa alasannya? Tubuh itu drop, butuh di recharge, butuh diisi. Sedangkan bekam itu teman-teman sekalian cenderung mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam, sehingga hukumnya adalah mengurangi. Nanti kita akan coba juga berkenalan tentang 4 unsur di dalam Tibun Nabawi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ada yang panas, ada yang dingin, ya. Ada hararah, ada rutubah, kemudian ada burudah, dan ada yubus. Ya, masing-masing nanti ada karakternya secara al-hijamah. Kemudian tidak dalam beban pikiran. Kalau saya teman-teman sekalian, orang-orang yang datang misalnya, kok ada beban pikiran yang berat dan tekanan mental berat, saya nggak lakukan hijamah. Cukup bekam seluncur. Kombinasi dengan akupuntur atau bekam bekam api mungkin masih bisa masuk ya kalau darahnya juga cukup. Tapi saya nggak pernah melakukan bekam api. Biasanya bekam seluncur aja dibalur minyak hangat, nah nanti enak lagi badannya dia. Dan akupuntur di titik liver 3. Baik. Kemudian selanjutnya adalah memastikan kesiapan organ pembentuk darah dan cukup energi untuk membentuk darah. Jadi kita kan mengeluarkan darah nih dari dalam dari dalam tubuh seseorang. Maka kita pastikan nih pabrik pembentuk darahnya siap nggak untuk membuat darah baru, gitu kan ceritanya. Supaya adil dong, kita kan udah ngambil nih. Bagaimana tubuh itu bisa menguatkan diri untuk membentuk darah yang baru. Sekarang pembentuk darah secara TCM teman-teman sekalian, nanti ada limpa, liver, dan ginjal melalui sumsum tulang belakang. Limpa, liver, dan ginjal melalui sumsum tulang belakang. Kalau secara medis, ya kita mengenalnya nanti pembuatan darah ada pada sumsum tulang belakang. Ya. Nah, sumsum tulang belakang ini secara TCM dia dikendalikan atau erat hubungannya dengan ginjal. Nah, kondisi orang lemah limpa, livernya berantakan, cinya, kemudian sumsum ginjalnya juga defisiensi, kemudian kita lakukan bekam. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya tubuh itu akan membentuk darah baru, gitu. Apa kejadian yang ada? Ada banyak sekali. Contoh misalnya orang dengan defisiensi C-limpa. Nanti teman-teman akan mendapati lidahnya itu bergerigi-gerigi, teman-teman sekalian. Kemudian pucat sisi kiri kanannya berarti defisiensi darah pada liver. Defisiensi itu artinya kekurangan ya teman-teman, kurang darah. Memastikan orang kurang darah itu sebenarnya banyak cara.
Misalnya pandangan matanya sayu, sanyu apa sayu ya? Sayu begitu ya. Kemudian lidahnya cenderung pucat, bibirnya juga cenderung pucat. Ada nanti bibirnya itu merah, tetapi dia defisiensi darah ada. Kemudian kita lakukan kop seluncur atau pijatan, itu seperti kapal laut yang membelah air. Mungkin teman-teman bisa berilustrasi dengan saya. Jadi sepertinya kita tuh kalau gini kan, punggung pasien itu, ini putih-putihnya itu ngikut gitu teman-teman. Seperti kapal yang membelah lautan. Nah, itu defisiensi C, teman, defisiensi darah juga. Ya, kalau secara medical cupping ini kita nggak lakukan bekam basah. Ternyata pada lidahnya ada bintik-bintik hitam di daerah ujung lidah. Oh, ini berarti ada sesuatu pada jantungnya. Kita cek nanti di LU1 dan LU2. Oh, ternyata sakit banget. Maaf, LU1 dan LU1 dan HT1. Sakit banget, kemungkinan ada sumbatan pada jantung. Kita lakukan bekam basah hanya di satu titik saja. Titik jantung organ. Atau titik jantung secara jiwa yang ada pada sebelah kiri juga ya. Organ itu nanti kita ambil sebelah kanan pada daerah jantung. Jadi agak bawah 3 jari dari al-kahil kurang lebih. Ya, 3 jarinya si pasien. Kemudian pada ginjal, defisiensi ginjal bagaimana? Sakit pinggang. Nah, ini teman-teman sekalian, kasus sakit pinggang HNP. Ini banyak sekali ya. HNP itu tidak hanya karena ada salah urat ya. HNP itu bisa terjadi karena pikiran emosional, karena pikiran, kemudian karena emosional, karena kelemahan limpa. Salah gerak itu nomor 4 atau nomor 5. Defisiensi zinc dan Ci pada ginjal juga sama, akan menyebabkan sakit pada pinggang. Oke, obatnya apa? Dikuatkan, tidak dibekam, teman-teman sekalian. Ini secara medical cupping ya. Teman-teman boleh ya merenungi kembali lah begitu ya. Karena saya dulu sebelum ke arah tradisional Chinese medicine, teman-teman sekalian, itu orang-orang sakit pinggang ya kita bekam saja. Ternyata beberapa hari kemudian balik lagi. Oh, ternyata setelah memahami konsep ini, ini lemah limpa nih, ginjalnya juga meradang, maka kita berikan tonik ginjal dan tonik itu penguatan ya, herbal penguat ginjal dan penguat limpa. Subhanallah sembuh sendiri karena sumbernya dari kelemahan limpa dan ginjal. Dalam medical cupping klasik, teman-teman sekalian, semua defisiensi atau semua kekurangan itu kita tidak melakukan pengeluaran dari bekam, dari al-fasdu, dari apalagi lintah ya. Mohon maaf kepada teman-teman hirodoterapi di sini, ngapunten sekali. Ini dari yang saya amati sejauh ini. Satu slide lagi teman-teman ya, habis itu kita coba tanya jawab. Insya Allah kelasnya nggak terlalu panjang kok, hanya pengenalan saja. Nah, pada medical cupping klasik teman-teman sekalian, kita atau saya dulu lah ya, saya sangat coba untuk merasakan dan merenungi tentang darah. Darah secara TCM itu berbeda, darah secara medis juga berbeda, beda jauh dia. Ya. Kemudian cup bekam itu ya. Kan nanti tuh biasanya ada tuh ada yang apa sih punya warna biru, warna merah. Ada apa sih sebenarnya dengan warna biru, warna merah? Ternyata ada maksudnya, walaupun jarang sekali kita pakai. Dan saya masih belum tahu antara pengaruhnya itu besar apa tidak. Saya kurang dapat informasi tentang itu. Namun sebagian praktisi menggunakannya. Ya. Kemudian kenapa harus ditarik 1, 2, 3? Filosofinya apa? Nanti kita main-main di filosofi juga teman-teman sekalian supaya kita jiwa pasien itu kesentuh gitu. Ya, nanti kita akan belajar manusia secara holistik, di mana manusia itu seperti tumbuhan. Dia punya akar, punya batang, punya ranting. Dia punya jiwa, dia punya raga. Jiwa punya karakter-karakternya, raga juga punya karakter-karakternya. Contoh misalnya, ngapunten, jiwa orang ada yang bersifat panas, ada yang bersifat dingin, ada yang cenderung kering, ada yang cenderung lembab. Tubuh bagaimana? Tubuh kalau di keilmuan Ayurveda, mohon maaf teman-teman sekalian, itu ada namanya tubuh Kapha, Vita, ya, dan apa satu lagi? Kapha, Vata, dan Vita kalau dan saya lupa ya. Ada 3 pokoknya secara Ayurvedik ya. Kemudian ada tubuh secara klasik lagi, tubuh seperti angin, tubuh seperti tanah, tubuh seperti api, tubuh seperti air. Nah, kita coba
akan coba untuk memahami itu nantinya teman-teman sekalian. Baik. Kemudian tentang pena. Nah, pena itu juga nanti punya filosofinya teman-teman sekalian. Kenapa harus dalam? Kenapa harus mengambang? Kenapa harus menyentuh? Kenapa harus disentuh kiri dan kanan? Ya, kapan harus cepat? Kapan harus lambat? Kapan harus dalam? Ya, kemudian berbagai macam nanti kita akan coba sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah tentang pembuluh darah. Pembuluh darah ini berhubungan dengan 3 organ, tetapi yang dikuasai oleh paling tidak oleh liver dan limpa. Nanti teman-teman ada mendapati tuh kok pembuluh darahnya gampang sekali pecah. Gampang sekali pecah. Ya, itu adalah pembuluh darah dengan orang-orang tipe defisien, tipe lemah. Maka bekam seyogyanya tidak kita lakukan. Kita kembali ke yang awal tadi tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua Nabi sarankan berbekam di umum mugis, tidak semua Nabi sarankan bekam di al-kahil, al-katifain, al-akhda'ain, kemudian al-qitan dan lain sebagainya. Itu masing-masing sahabat punya karakternya, masing-masing sahabat punya sindromnya, dan apa yang Nabi sarankan demi Allah semuanya datang dari langit. Ya. Oma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itulah menjadi dasar dari para ulama kita mengambil kesimpulan bahwa at-tibbun nabawi lahu fiqhun. Tibbun nabawi itu punya fikihnya. Baik, ini slide terakhir nampaknya teman-teman sekalian. Monggo mungkin kita ada coba diskusi santun di antara kita. Yang ingin bertanya saya persilahkan. Silakan bagi teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Oh, sudah ada di chat juga nih nampaknya. Ya, Coba kalau saya di buka. chat ada banyak. Baik, ada Ibu Nurbaiti Hasanah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan Ustadz, kalau misalnya permasalahannya itu di perutnya itu seperti kram gitu ya, Afwan, seperti pipis yang mau pipis gitu, mau pipis ditahan seperti itu sakitnya. Sama pinggangnya itu pegel ketika beliau itu mengalami mau haid ya, pasca haid dan sebelum haid, itu gimana Ustadz baiknya? Baik, barakallahu fikum. Berarti nyeri dan rasa tidak nyaman dirasakan di perut dan punggung, ya? Pinggang, Afwan. Pinggang bawah berarti. Lumbar ya, lumbar 1, 2 ya. Baik, lebih ke lumbar 1 dan 2. Baik. Secara umum Ibu, ngapunten mungkin di sini juga belum ada data-data yang bisa kita angkat sebagai diagnosa, tetapi secara umum nanti ada kaitannya dengan liver dan limpa, ya, liver dan limpa. Kemungkinan di sana nanti mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan musing, ada yang disebut dengan liver menindas limpa. Jadi limpanya ditindas sama liver. Saya ngapunten mungkin bisa dilakukan titik akupuntur nanti di liver 3, kemudian lumbalnya dihangatkan atau bisa dibekam seluncur. Bekam basahnya nanti dilakukan di liver 3. Panjenengan kira-kira bisa ada gambar nggak liver 3 di mana? Iya, insya Allah kalau untuk akupuntur. Oh, Masya Allah ya. Alhamdulillah, kita sejawat berarti. Ya, nanti coba dibekam di situ juga boleh setelah di akupuntur, nanti besoknya dibekam mungkin ya. Yang dibekam basahnya di mana tadi Ustadz? Bekam basahnya nanti di liver 3-nya aja dibekam basah. Kemungkinan di situ ada angin dan nanti ditenangkan livernya.
di situ maksud saya di liver 3-nya nanti dimanipulasi. Coba aja nanti dipencet. Kalau sakit banget itu ditusuk aja. Tetapi kalau disentuh dengan tangan jempol ini kok hangat atau diraba kok panas begitu, itu dibekam basah aja. Tapi kalau untuk di perut yang nyeri itu kalau ditekan itu malah lebih nyaman. Oh, itu berarti sindromnya di luar tuh. Sindromnya di luar itu dihangatkan saja di punggungnya. Maaf, perutnya dihangatkan, nanti sejajar dengan si umbilikus, si pusar itu ditarik ke belakang, di situ diuyel-uyel. Supaya nyambung yin dan yang dari tubuhnya itu. Depan dan belakang biar connect lagi. Kalau untuk Ada di gambaran? lumbarnya di titik pas titik lumbarnya yang di itu akupunturnya. Boleh. Kalau dia berani ya. Kalau nggak berani ada penolakan nanti digetar saja. Ya mungkin di uyel-uyel begini boleh. Atau disedot dengan metode bekam kering. Tapi cara sedotnya itu tarik, lepas lagi, tarik, lepas lagi, tarik, lepas lagi. Itu seperti kita mijat tapi di dalam otot dalamnya, otot jiwanya yang kita pijat. Jadi ditarik, lepas lagi, tarik, lepas lagi gitu. Oke, baik Ustadz, jazakallah khair. Baik, ya jazakallah khair. Silakan ada lagi mungkin. Saya kecat dulu kali ya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada kasus anak teman ini usia 3 tahun. Qadarullah tuh kemarin di USG itu ada tumor sekitar 6 cm usia 3 tahun. Itu anak sarankan sih kemarin langsung ke medis aja karena ukurannya mungkin sudah besar gitu ya. Itu Iya. gimana ya? Maksudnya apa tidak gitu? Oh iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Ini masuk dalam ilmu hikmah. Maksud saya bukan ilmu hikmah yang ada di TV ya. Maksud saya hikmah itu adalah kita menaruh sesuatu pada tempatnya. Ketika sesuatu itu punya lanahnya, ini cocoknya ke medis, kemudian kita dengan lapang dada mengatakan ini ke medis aja, itu sudah sebagian dari ilmu teman-teman sekalian. Karena sebagian itu ada yang udah sama saya aja. Nah ini masih jiwanya masih kaku ya. Jadi apa yang kita ragu-ragu jangan diambil. Ingat pesan Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalin apa yang kau ragukan, ambil yang yakin-yakin saja. Karena itu nanti teman-teman ada hubungannya dengan liver nanti ya. Ada hubungannya dengan liver, hubungannya dengan jiwa seseorang. Nah, izin berbagi teman-teman sekalian, yang panjenengan lakukan alhamdulillah sudah tepat. Saya sangat apresiasi sekali. Tumor teman-teman sekalian, kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dikuatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, tumor ini menjadi salah satu yang disebabkan oleh balgam yang ada pada lambung. Pada limpa dan lambung, perut besar dan perut kecil. Ya, ini disebutkan oleh beliau berdua. Kemudian ketika terlalu berlebihan kelembaban ini, dahak, dia betulnya seperti dahak yang kita keluarkan reak itu, dia ke otak akan menjadi tumor dan kanker di otak. Maka secara tradisional Chinese medicine, kasus tumor, kasus kanker itu yang kita sentuh adalah liver jiwa dan penguatan organ limpa. Selanjutnya ya kita kuatkan dari materi-materi dasar yang masuk ke dalam tubuh manusia seperti makanan-makanan yang bernilai, bukan yang mahal-mahal ya, tetapi yang bernilai. Kira-kira seperti itu Mbak yang bertanya tadi. Wajazakillah khair. Mohon izin saya ke chat dulu ya. Ini banyak banget yang masuk ya. Oh iya. Dari Risa Tangerang, barakallahu fiik. Mau tanya, jika batuk hanya malam hari apakah boleh dibekam dan boleh konsumsi apa saja? Baik, batuk di malam hari ini cenderung sih karena angin ya, cenderung karena angin. Apakah boleh dibekam? Bekam kering saja dicoba ya. Dicoba bekam kering dan bekam seluncur. Kalau sakit di bagian jantung, nanti bisa dibekam basah di sana. Di bagian jantung kan sebelah kiri ya. Nah, nanti bisa dibekam basah di sana.
Konsumsi apa saja yang boleh? Nah, ini untuk konsumsinya nanti tergantung dari tipe penyakitnya beliau. Kalau misalnya dia panas, maka kita obati dengan yang dingin. Kalau dia dingin, maka kita obati yang panas. Ya, secara umum sih mungkin panjenengan bisa menggunakan jahe, tetapi sekali lagi saya nggak bisa memastikan ini sindromnya apa, penyakitnya apa. Bisa dicoba dengan bekam dulu ya. Barakallahu fikum. Kang Cecep dari Tasikmalaya, kalau lidah saya bergerigi, pucat, apakah baiknya diseluncur saja atau apa? Saya sering keliengan. Keliengan ini teman-teman sekalian biasanya, oh ini sudah disebutkan ya, pucat dan bergerigi. Ini tanda dari defisiensi atau kelemahan energi pada limpa dan kekurangan darah. Coba panjenengan minum rebusan kurma ajwa. Rebusan kurma ajwa bisa diminum 2 kali sehari. Kang Denny, bagaimana mengetahui secara fisik tubuh seseorang itu panas atau dingin secara sederhana? Secara sederhana mungkin panjenengan bisa bersalaman. Kalau panas cenderung dia panas, kalau dingin dia cenderung dia dingin. Paling sederhana itu ya. Walaupun nanti harus dikembangkan lagi. Oh ini Kang Ummu Azizah, Fata, Pita, dan Kapa. Alhamdulillah diingatkan ya. Jazakillah khair. Kang Denny, kadang kalau kita bekam, daerah yang di kop itu lebam kehitaman itu kenapa ya? Antara dia panas secara emosi, secara jiwa, atau dia kelemahan organ limpa. Saya pribadi saya cenderung tidak melakukan bekam basah di situ. Kalau sudah ada tanda-tanda hitam, biru, maka saya cabut. Kalau di medical cupping ini teman-teman sekalian kita berbekam hanya pada yang merah saja. Yang merah. Karena secara teman-teman mungkin ingat ya, Tibun Nabawi, hijamah secara Tibun Nabawi itu adalah mengeluarkan darah yang bergejolak. Bergejolak itu semua yang bergejolak pasti naik ke atas. Sebagaimana gunung meletus itu gejolaknya naik ke atas. Maka ketika darah itu bergejolak, maka dia akan panas dan memerah di bagian punggung. Ceritanya begitu. Jadi di situ kita bisa melakukan bekam. Bagaimana kalau merah semuanya? Ya bisa kita bekam semuanya. Nah, begitu ya. Kang Walijanto, pengobatan dengan terapi listrik apa bisa memperbaiki tubuh? Jawabannya bisa saja, ya, bisa saja. Karena ada beberapa penelitian juga tentang bioelektrik ya, pengobatan dengan listrik. Saya punya sahabat karib di sini, beliau seorang praktisi bioelektrik. Bisa memperbaiki tubuh. Tapi saran saya kalau di medical cupping ini atau di medical klasik ini nanti teman-teman sekalian, teman-teman yang ingin melakukan pengobatan dengan terapi listrik, pastikan darah cukup, kulit tidak kering, kemudian giginya nggak bergerigi, paling tidak itu. Oke, ini share-nya saya stop dulu aja ya, biar muka saya kelihatan. Ini video saya masih kelihatan nggak ya? Masih. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian apa nih? Dari kok tiba-tiba chatnya ke bawah ya? Saya coba naik ke atas dulu ya. Dari V. Assalamualaikum. Yang tadi penjelasan lidah bergerigi kekurangan Qi, itu sebaiknya dilakukan seperti apa ya? Defisiensi Qi, saya sarankan langsung aja ya, coba konsumsi yang namanya Huang Qi. Teman-teman bisa coba lihat di Shopee. Apa namanya? Astragalus ya. Secara umum adalah makanan-makanan manis. Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan, nasi termasuk yang menguatkan al-ma'idah. Nasi, di sini ada yang alergi nasi enggak? Ya. Nasi untuk menguatkan al-ma'idah. Ya, kebetulan saya ada kitabnya, itu ada bukunya. Nasi itu dimakan aja, nasi itu bagus teman-teman sekalian. Kemudian labu kuning juga termasuk yang menguatkan limpa. Baik. Kemudian dari Lora, kalau suka kedinginan jari kaki dan tangan, ada asam lambung, suka berdebar, sembelit kepala, suka sakit, lidah pecah pada ujung lidah, ada bekas gigitan di tepi lidah. Ini
ini langsung saja ya, ini masalahnya ada pada lambung. Maka mulai perbaiki pola makan, perbaiki pola pikir, hindari stres secara material maupun non-material. Apa itu material dan non-material? Material itu memang kita punya kerjaan berat nih. Kemudian kalau non-material itu biasanya pada teman-teman yang bekerja di kantor. Ditekan sama bosnya yang kerja sebagai asisten rumah tangga, hafizakumullah, itu biasa ditekan oleh majikannya dan lain sebagainya. Ya. Dari Subianti 0330, apakah anak autis yang aktif perlu dibekam? Ada bahasan sendiri tentang autis ini teman-teman sekalian ya. Saya belum bisa menjelaskannya di room ini. Ada sedikit penjelasan yang unik tentang autis ini, nanti ada kaitannya dengan liver ya, dengan liver. Kalau terlalu aktif dan non aktif, anak yang aktif banget dia cenderung panas, anak yang nggak aktif dia cenderung nanti dingin. Nanti antara di dalam ilmu jiwa antara ya introvert dan ekstrovert, nanti penanganan juga berbeda, pendekatan terapinya berbeda, sikap terapis berbeda, sikap orang tua juga harus berbeda. Ceritanya begitu ya. Kalau pertanyaannya perlu dibekam ya kondisional saja lah ya, kondisional saja. Assalamualaikum, Afan bertanya, untuk kasus asma apakah dibekam tidak apa-apa? Jawabannya apa-apa dan tidak apa-apa begitu ya. Jadi nanti tergantung pada diagnosa yang teman-teman ambil. Pada kasus asma teman-teman sekalian sering saya dapati itu karena liver jiwa yang panas. Bagaimana tahu liver jiwa yang panas? Dari mana ya? Misalnya di ujung lidahnya itu merah atau hitam, bintik-bintik hitam misalnya, itu arahnya ke liver jiwa. Pemikir, dia tipenya tipe pemikir. Apa-apa dipikir gitu ya. Sedikit-sedikit dipikir, orangnya berketombe biasanya ya. Saya cenderung untuk teman-teman asma, ada beberapa kasus di sini teman-teman asma itu saya sarankan untuk rajin-rajin stretching dulu ya. Rajin-rajin stretching dulu. Nah, pada kasus asma, kalau teman-teman lihat lidahnya itu kayak apa ya? Seperti adonan apa ya? Roti begitu ya. Pengen buat donat gitu, terus adonan itu kayak apa sih? Dia nggak kencang gitu, kayak apa ya? Bleber gitu ya teman-teman sekalian. Itu kita sebut dengan lidah yang meleleh. Maaf, paru-paru yang meleleh. Jadi nanti kasus asma itu ada sebabnya karena ototnya terlalu kencang, dan ada sebabnya karena lidahnya meleleh. Masing-masing cara berbeda. Yang ototnya kencang itu bisa dibekam seluncur, yang ototnya lidahnya itu belewer gitu, dia nggak kencang, maka itu harus dikuatkan paru-parunya. Salah satunya dengan huangci tadi. Baik, barakallahu fikum. Kemudian dari Vita ID, bagaimana bisa cari pembekam yang tahu kondisi kita? Mayoritas pembekam yang saya temui tanpa cek kondisi kita hanya sebagai pasien. Ya gimana ya? Ya nanti ya kalau ketemu pembekam yang pekajiannya itu bagus, coba lihat lidahnya, kemudian dijelasin, oh ini penyakitnya begini-begini, dan kita benar-benar dikaji, insya Allah pembekamnya bagus ya. Dan biasanya pembekam yang top itu pembekam yang nggak nyari pasien. Biasanya, ngapunten teman-teman sekalian ya. Saya juga pernah jadi pembekam panggilan soalnya ya. Dan pembekam, ayo bekam sama kita. Saya dulu seperti itu ya. Pasien, Ya. cari pasien. Iya, cari pasien. Masya Allah, barakallah. Kemudian satu lagi ini, kemudian kita ke tanya jawab secara langsung ya. Dari Sri Wulandari. Jika setiap kali habis makan, terus mengantuk, bahkan habis tidur pun tetap ngantuk, kalau habis makan, itu bagaimana? Defensi apa ya? Cenderung lemah limpa tadi kita sebutkan ya. Habis makan ngantuk, itu berarti limpa itu teman-teman sekalian seperti sebuah apa ya? Pabrik di dalam tubuh kita. Seperti sebuah pabrik di dalam tubuh kita ya. Kalau kita habis makan kok ngantuk, berarti pabrik kita kepayahan. Dia butuh bala tentara berupa energi. Kasih tonik energi saja. Lagi-lagi huangci tadi. Enak kok, manis rasanya. Di dalam TCM itu teman-teman sekalian nanti setiap rasa manis akan menguatkan limpa. Setiap rasa manis akan menguatkan limpa. Tetapi manisnya manis alami dan tidak lembab. Lagi lengket.
Ya, tidak lembab apalagi lengket ya, buah-buahan. Baik. Silakan ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin. Baik, sebelumnya kita ya silakan. Ya, Abang, bismillah. Syukur Ustaz sudah waktunya. Sedikit Ya, Ustaz, ini karena ada kendala sedikit ini di pasien yang anak tangani ini, dia terkait dengan kasus asam urat ya Ustaz. Asam urat, ya. Nah, asam urat. Jadi kemarin karena coba diagnosa beliau dan dia ada kendala di ginjal juga. Ya, jadi anak beberapa kali tekan di titik-titik ginjal itu memang sangat terasa sekali. Nah, ini kalau misalnya udah lebih dari satu penyakit ini, apakah memungkinkan juga ya, kalau yang umumnya kan kalau misalnya asam urat itu kan sebenarnya tidak ada masalah ya ketika misalnya kita bekam setelah kita diagnosa. Nah ini titik yang pasnya itu Ustaz. Kalau misalnya kita mau, dan dia terasanya itu di lutut ke bawah jadi Ustaz. Nah itu aja Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik. Asam urat teman-teman sekalian yang kita kenal dengan urit asid, memang ini salah satu tugas dari ginjal kita untuk dikeluarkan melalui urin ya. Ketika dia lemah, memang asam urat ini kaitannya dengan ginjal yang lemah, sehingga dia tertanam karena dia sifatnya berat asam urat ini, maka dia cenderung ke kaki dulu. Dia akan naik terus, kalau sudah ke tangan maka itu sudah cukup berat. Stage 2, kalau sudah benjol-benjol maka dia sudah masuk ke stage 3. Titik bekamnya di mana? Ya, kalau secara cupping klasik maka kita lakukan diagnosa dulu. Saya cenderung menggunakan titik nyeri tekan saja. Misalnya nanti panjenengan coba cek di sekujur badan dia yang di belakang itu, tekan-tekan aja mana yang sakit, itu yang jenengan ambil. Itu yang jenengan ambil ya. Kemudian kalau di tradisional nanti bisa menggunakan daun sidaguri atau tumbuhan sidaguri untuk kasus-kasus asam urat. Namun tetap dievaluasi, menurunkah ataukah tidak. Karena banyak nanti secara tradisional malah banyak obatnya, bisa dengan sidaguri tadi, bisa dengan bawang putih, bawang merah, bawang lanang, madu pahit, banyak banget ya. Kalau saya cenderung menggunakan sidaguri itu aja. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ustaz, mau nanya Ustaz, boleh nggak Ustaz? Boleh, mangga boleh, silakan. Begini Ustaz, pasien saya ini sudah ditransfusi darah sudah 4 atau 6 kantong gitu Ustaz. Dan seperti yang Ustaz sampaikan ternyata benar, saya cek di lidahnya itu ada notak-notak hitam ya, dan seperti memang ada problem di liver dan ada masalah liver jiwa ya. Dan memang dia itu seorang pemikir karena bekerja di bagian analisis ya. Nah ini bagaimana saran untuk pengobatannya? Terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Ini tugas sebagai seorang terapis teman-teman sekalian. Tugas sebagai seorang terapis terkadang kita mau jujur itu berat. Sebentar. Saya punya guru teman-teman sekalian. Ini terus terang aja ya. Kalau ada kasus-kasus yang memang beliau harus ngomong. Misalnya ada waktu itu pasien beliau trigliserida tinggi. Teman-teman catat ya, trigliserida itu selalu berhubungan dengan jiwa, liver. Kalau kolesterol itu dari makanan, limpa lambung lah begitu ya. Nah, beliau memesankan bagaimana cara saya untuk sembuhkan caranya, katanya pasien begitu, maka beliau mengatakan ya kalau bisa resign aja gitu. Loh, kenapa nanti saya harus resign, gimana kerjanya? Karena obatnya panjenengan ada di situ. Gitu. Baik, saya nggak panjang lebar dengan cerita itu. Sarannya ya mungkin bisa untuk mencari pekerjaan yang lebih enteng lagi. Dan kalaupun harus tetap di situ, beliau, pasien panjenengan ini harus punya rekan yang bisa diajak bertugas. Jadi supaya nggak dia sendiri yang ngelakuin. Nah, apalagi tipenya tipe pemikir. Coba saya tanya kepada panjenengan, di sininya botak nggak sebelah sininya, akhi?
Iya, Ustaz, botak ya betul. Di sebelah sininya botak juga tidak? Iya. Itu pencernaannya sudah nggak kuat, limpanya sudah nggak kuat itu untuk nopang analisis. Analisis itu berat sekali analisis itu. Dia memakan energi pada limpa. Jadi begini teman-teman sekalian, secara TCM, mikir itu akan mengkonsumsi qi, mengkonsumsi energi. Dan mikir itu juga nanti seperti kita membakar tubuh kita sendiri, seperti air yang kalau kena api dia akan menguap. Jadi darah kita akan lama-lama menjadi kering, maka wajar sekali kalau dia harus ditransfusi darah. Sembari panjenengan menasihati beliau untuk mungkin mencari rekan partner kerja untuk mengurangi beban kerjanya beliau sebagai seorang analis, panjenengan bisa coba resepkan beliau untuk minum kurma ajwa yang direbus saja. Bagaimana cara merebusnya? 7 butir kurma ajwa panjenengan direbus di atas, ambil air dulu sebanyak 700 ml lah ya, 700 ml, atau pakai gelas yang besar itu yang biasa kalau kita beli es teh di angkringan itu direbus sampai mendidih, kemudian masukkan 7 butir kurma di air yang mendidih tadi, kecilkan apinya, diamkan selama 5 menit, kemudian nanti diminumkan hangat-hangat pagi dan sore. Harapan kita untuk menguatkan kembali energi dari limpa lambung berikut dengan ginjal sehingga darah bisa terbentuk secara sempurna. Mungkin itu akhir yang bisa saya kasih saran. Syukron Ustaz, makasih. Barakallahu fiikum. Afwan, Ustaz, itu harus ajwa ya? Kalau selain ajwa nggak bisa ya Ustaz? Gimana? Kalau selain ajwa tidak bisa. Kalau kita cari yang terbaik, kita pakai ajwa. Dia warnanya hitam, arahnya nanti ke ginjal. Ya. Karena kalau nggak ada ya bolehlah ya. Kalau nggak ada pakai yang model sukari dan lain-lain. Tapi kalau ada ajwa untuk awal, untuk recovery awal pakai itu saja. Nanti selanjutnya mungkin bisa pakai yang model khalas, sukari, rutop dan lain sebagainya masih bisa dipakai. Iya, karena saya penyunya sukari. Ya, tapi direbus ya. Ya. Oke Ustaz, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, saya coba kita ambil sampai jam berapa nih, teman-teman sekalian? Jam 21.30 ya. Ya, boleh. Sebentar Ustaz, ini ada yang mau bertanya di YouTube karena nggak bisa masuk lagi di Zoom ya. Kan udah full. Ini dari Mbak Anastasia. Bintik hitam di ujung lidah apakah selalu berkaitan dengan penyakit jantung dan apakah LU1 dan HT1 bisa dibekam basah? Oh iya, baik. Kita coba ambil garis besar aja ya. Semua yang muncul bintik-bintik di ujung lidah itu biasanya kaitan dengan pikiran atau jiwa pikiran lah ya. Ceritanya secara wusing itu liver yang panas akan membakar jantung. Liver panas membakar jantung. Jadi liver itu adalah ibu dari si jantung. Jadi anaknya kebakar sehingga timbul bintik-bintik hitam. Tetapi dia dari jiwa. Kalau organnya yang kebakar nanti akan merah sekali dia. Ceritanya seperti itu. Kemudian LU1 dan LU2 bisakah dibekam basah? Kalau secara At-Tibbun Nabawi dan medis kita lakukan bekam di situ juga masih bisa, tetapi dengan torehan atau tusukan yang sedikit saja. Dan cenderung secara cupping, secara pohakuan atau klasik TCM kita tidak mengambil di titik yin. Jadi di depan kita ini titik yin, di belakang itu adalah titik yang, titik panas. Subhanallah, secara Tibbun Nabawi dan medis teman-teman sekalian, semua kotoran yang kita sebut dengan GPS ya. Kalau di dalam teman-teman pasti paham lah ya, yang bekam itu nanti akan didorong oleh qi kita ke tubuh bagian belakang. Sehingga kita jadi pegel-pegel ya karena sistem saraf tepi, sistem saraf pusat kita itu terkontaminasi oleh GPS tadi. Jawabannya masih bisa, tapi dikit-dikit saja tusukannya. Kalau merah banget bagaimana? Ya paling tidak 10 sampai 15 tusukan saja. Demikian mungkin yang bisa saya jawab untuk yang dari YouTube. Ini ada lagi dari Mbak Gatipulo. Assalamualaikum Ustadz, berapa lama menit pengekoman yang disarankan untuk bekam basah? Ya, satu lagi dari Mbak Desi, cara menguatkan paru-paru gimana Ustadz? Baik, berapa menit ya?
Secara tibun nabawi dan medis kita mengambil 5 menit. Paling lama 5 menit. Secara medikal klasik maka kita tidak menggunakan menitan, tetapi kapan dia merah warnanya ketika panjenengan tarik sudah bisa dilakukan torehan atau tusukan. Jadi kita tidak menggunakan menit, melainkan kita menggunakan warna dan energi Qi. Jadi kalau sudah warnanya merah berarti Qi-nya cukup bagus, bisa dilakukan bekam basah. Kalau baru ditarik udah merah gimana? Boleh langsung ditoreh saja gitu. Kemudian bagaimana cara kita menguatkan paru-paru? Paru-paru organ yang tidak suka sesuatu yang bersifat dingin dan kering. Panas ya, mungkin makanan-makanan yang bersifat panas kering. Setelah kita makan kita kehausan, itu paru-paru tidak suka. Bagaimana menguatkannya? Makan yang segar-segar, kemudian jauhi angin, paparan angin langsung. Kemudian saran berikutnya adalah coba mengkonsumsi makanan yang berwarna putih dan konsumsilah huang qi tadi. Paling gampang sih huang qi itu ya. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Baik. Sudah cukup Mbak Dian dari YouTube tadi? Udah itu aja. Silakan Barakallah. bagi yang Coba mau masuk ke chat itu nambah lagi. Ini chatnya ada lagi 13 lagi. Baik. Bagaimana? Dari Mbak Sri Wulandari sekarang. Oh sudah ya tadi. Kita ke chat berikutnya dari Anastasia. Selain pola makan apa saja yang bisa menaikkan kolesterol? Paling sering sih pola makan ya. Banyak pola makan yang amburadul. Tidurnya nggak benar ya. Tidurnya nggak benar ini juga biasanya sebabkan kolesterol yang tinggi. Jadi kolesterol itu karena limpa liver yang ya lemah lah begitu ya bermasalah. Dari Angga Pranata, Assalamualaikum Afwan. Apakah anak terlambat bicara bisa dibekam? Terapi bekam seperti apa yang paling cocok dilakukan? Dari teman-teman praktisi PAZ atau RTS atau TSI gitu ya, itu biasanya mereka merekomendasikan untuk memperbaiki tulang belakang bagian servikal. Apakah bisa dibekam? Panjenengan coba lakukan bekam kering dulu di tulang belakangnya langsung enggak apa-apa. Tetapi tarikannya jangan banyak-banyak, cukup satu saja. Kalau anak-anaknya masih kecil saja ya setengah lebih dikit lah begitu, hampir satu. Pokoknya yang buat anak tuh nyaman saja. Terlambat bicaranya biasanya speech delay ini kalau dari medisnya sih ada sesuatu yang salah pada sistem saraf yang arahnya ke lisan dari cervical sini. Itu biasanya dibenerin. Kalau teman-teman pernah sering lihat nonton master kita, Master Chris Leong, hafizahullah, ya, itu biasanya beliau perbaiki di tulang belakangnya. Di bekamnya bekam kering bisa dicoba ya. Kemudian dari Ahmad Sabli, pendiam atau pendendam, apakah liver panas, otot-otot nyeri, pindah-pindah? Secara umum iya. Secara umum iya. Jadi pendiam pendendam ini dia tipenya pemendam. Itu biasanya kalau dipencet-pencet di sini tuh sakit-sakit. Dan tulang belakangnya biasanya juga bermasalah. Jadi tipe pemendam itu adalah tipe orang yang membakar dirinya sendiri. Membakar dirinya sendiri. Kalau marah itu adalah kita seperti memegang bara api. Kalau kita marah kepada orang, maka kita melempar bara api itu kepada orang. Orang terbakar, kita terbakar. Memendam, maka kita memendam atau membakar diri kita sendiri. Sama saja pendiam juga sifatnya nanti menguras energi dan darah. Liver panas secara jiwa, iya. Dari Anastasia, untuk mendeteksi sakit jantung pada LU1 dan HT1, nyeri pada saat ditekan atau seperti apa? Iya, nyeri saat ditekan. Dan biasanya kaki bagian bawah di atas mata kaki itu cenderung mengecil. Itu biasanya ada sumbatan pada jantung. Barakallahu fikum. Dari Akhdodot Waljianto, kenapa pada saat pembekaman tiap titik berbeda? Beda banyaknya darah yang keluar itu kenapa? Kenapa ya? Ya kemungkinan di kualitas dari energi itu berbeda-beda.
Tapi secara umum itu nggak apa-apa sih, sah-sah saja. Tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Saya cenderungnya memahami itu sebagai kualitas dan kuantitas dari energi yang ada di situnya itu berbeda-beda. Seperti itu. Allahu a'lam. Dari Endang Sumindah. Assalamualaikum. Afwan, Ana mau tanya, telapak kaki rasa pegel ketika kena air, rasa tipis dan pedis bagaimana? Telapak kaki. Telapak kaki ini kalau di ilmu refleksi menggambarkan semua organ. Menggambarkan semua organ. Coba lakukan stretching secara umum dan rutin. Dan belajar olah nafas paru. Belajar olah nafas paru. Nafas dalam begitu ya. Kemudian dari Ummu Hikmatul, Bismillah, Assalamualaikum. Kalau sering sariawan dan bintik-bintik putih di lidah, organ apa yang tidak sehat? Dan kalau dibekam bagian apa? Kalau sering sariawan dan bintik-bintik putih di lidah, ini bintik-bintik putihnya seperti apa ya? Bintik-bintik putihnya banyak bergelombol ataukah pisah-pisah? Ini kemungkinan sariawannya tipe lembab panas mungkin ini ya. Coba panjenengan bisa lakukan bekam di titik nyeri saja. Jadi nanti di tulang belakang setelah di punggung setelah dibekam seluncur, bagian yang merah saja dari bekam seluncur itu panjenengan pencet lagi. Kalau sakit itu di bekam basah. Kalau sakit itu di bekam basah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari Yuliza Faradillah, izin bertanya bagaimana mengatasi badan yang kedinginan, terutama bagian kaki, demam, mules, berlebihan sampai tepar saat haid. Ini ada kaitannya dengan liver dan limpa lambung. Porosnya sepertinya ini ada pada lambungnya. Perbaiki lambungnya, perbaiki pola makan, perbaiki pola tidur, hindari makanan lembab dan lembab panas atau lembab dingin. Lembab panas, lembab dingin itu bagaimana? Kalau panjenengan makan makanan itu besok pagi banyak, banyak tai giginya. Nah, itu biasanya makanannya lembab sekali. Kemudian makanan lembab itu ciri-cirinya kalau basi itu dia berlendir. Nah, itu tidak cocok untuk dimakan untuk panjenengan saat ini. Minum huangci dan rebusan kurma ajwa, insya Allah. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya herbal-herbal yang bisa kita gunakan, tapi saya sering menemukan kasus ya paling sering pakai yang ini gitu. Nanti bisa dikombinasi dengan keilmuan herbal yang teman-teman sudah kuasai. Barakallahu fikum. Baik, dari Nina Priyantina. Assalamualaikum. Tadi mengenai asma. Terlalu cepat menjelaskannya. Mengenai lidah yang seperti adonan, tindakannya bagaimana? Baik, teman-teman ada gambaran nggak maksud saya lidah yang seperti adonan itu? Nanti jangan-jangan beda persepsi dengan saya. Jadi lidahnya itu nggak kayak lidah normalnya, kayak apa sih ya? Kayak sesuatu yang meleleh begitu ya. Mengenai lidah yang seperti adonan, tindakannya bagaimana? Dikuatkan paru-parunya ya, dikuatkan paru-parunya, dilemahkan livernya. Nanti dikuatkan juga limpanya. Jadi yang kita kuatkan nanti paru-paru, limpa lambung, dan livernya kita lemahkan. Bagaimana caranya? Pada cupping klasik ini teman-teman bisa lakukan coba penekanan tadi titik nyeri saja dilakukan pada titik liver saja. Satu saja diambil ya. Itu dibekam rutin aja nggak apa-apa insya Allah. Oh, ada pertanyaan di YouTube lagi. Silakan, ada yang buka YouTube. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Barakallah. Wah, ini banyak banget nih. Aisyah Wahyuni. Bismillah, izin bertanya. Kalau bahu kanan terasa pegel dan sakit tepatnya di titik LU1 kanan ya. Baik. Sering bawa barang berat dan ada sedikit batuk, kadang ada sedikit dahak, serta nafasnya terasa pendek, merasa pendek nafas. Herbal apa yang cocok dikonsumsi dan terapinya?
Oh iya, saya ada kelemahan limpa dilihat dari tepi lidah yang bergerigi. Coba perbaiki lumbal sebelah kiri. Lakukan ini aja deh, perbaikan tulang belakang saja. PTB aja lah ya. Dan nanti otot sebelah kanannya nanti dinaikkan begini. Klub, gitu. Biasanya teman-teman PTB ini bisa ahlinya di situ ya. Mungkin itu aja sih yang bisa digunakan. Kalau herbalnya apa? Ini karena ada kelemahan maka jangan lelah-lelah dulu. Kemudian rebusan kurma jawa tadi bisa digunakan. Temulawak juga masih bisa masuk untuk kasus ini. Temulawak ya, masih bisa masuk. Kalau geriginya dan tidak ada pecahan pada tulang belakang, pecahan pada lidah, itu madu masih bisa masuk. Dicoba saja madunya, tapi pagi aja lah ya, pagi saja. Untuk meningkatkan fungsi limpa lambung tadi menggunakan apa saja? Secara umum nih saya sebutkan ya, secara umum kita bisa menggunakan habatus sauda, madu, jahe, temulawak, sereh, kemudian secang, kayu manis, huangci, nasi untuk makan biasa ya, kita makan biasa. Kemudian apa lagi ya? Labu kuning. Nabi kita alaihissalam suka sekali labu kuning. Itu kira-kira untuk bisa menggunakannya. Ada asparagus. Kemudian ada daun apa sih yang manis-manis itu ya? Daun mint juga bisa ya, daun mint juga bisa. Kemudian ikan gabus itu juga bisa ya. Ini secara umum saja kita sebutkan. Baik. Tinggal 4 menit lagi nih, setengah 10 ya. Ini ada lagi yang bertanya di YouTube dari Mbak Yati. Ustadz mau tanya gimana dengan bekam dengan titik yang agak banyak di punggung untuk mengeluarkan angin, apakah itu bertentangan dengan apa yang disunahkan oleh Nabi? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Secara umum teman-teman sekalian, kalau kita kembali kepada al-hadits as-sharihah ya, hadis yang memang ada, mungkin kalau kita mengatakan bertentangan karena ini adalah seni pengobatan, kita tidak bisa mengatakan bertentangan, namun tidak seperti yang Nabi alaihissalam anjurkan dan biasakan kepada para sahabatnya. Ya, kalau kita mengatakan bekam itu sunnah, maka ini bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Makanya hukum bekam aja teman-teman sekalian, ikhtalafal ulama ila qaulain. Para ulama itu secara umum, secara besar itu mereka berbeda pendapat sunnah am mubah. Apakah dia sunnah atau mubah. Saya ada YouTube-nya kayaknya tentang pembahasan ini. Yang mengatakan sunnah kemudian mengambil banyak titik, maka dia telah menyelisihi sunnah. Tapi yang mengatakan mubah maka sah-sah saja. Ini adalah seni pengobatan. Tetapi nasihat saya kepada diri saya pribadi dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, lakukanlah bekam pada titik-titik yang memang diperlukan saja. Kalau hanya untuk mengeluarkan angin dengan bekam kering, boleh-boleh saja. Mau banyak-banyak juga nggak apa-apa kalau untuk mengeluarkan angin. Tapi kalau darah, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, pada darah yang bergejolak, maka kita mengeluarkan darah pada orang-orang yang tipe panas, yang memang darahnya sudah bergejolak, matanya merah misalnya ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk beliau dan teman-teman semua. Ada lagi mungkin? Sebentar lagi kelas akan kita tutup. Saya kecat lagi deh nih. Masih ada 22 pesan lagi, Masya Allah. Kalau wanita yang tidak lancar haid dibekam di mana? Sudah 3 bulan tidak haid. Ibu saya teman-teman sekalian hampir berapa tahun yang nggak haid beliau ya? 10-an tahun mungkin lah. Saya lupa antara 9 sampai 11 tahun beliau nggak haid. Usia beliau masih sekitar belum 50 lah ya, masih 48-an mungkin sekarang. Hafizahullah ta'ala. Itu seumuran adik saya nggak pernah haid. Adik saya yang terakhir ini sekarang sudah kelas 2 SMP. Waktu itu haid lagi ketika usia adik saya itu, saya lupa usia berapa, tapi kelas 6 SD itu baru haid. Haid lagi. Itu saya cuman lakukan pembetulan tulang belakang bagian lumbal dan titik liver 3 distimulasi, ditusuk saja.
itu haid lagi. Bisa dicoba ya, kalau bekamnya nanti coba deh ambil bekam di titik liver organ sebelah kanan. Satu saja nggak apa-apa. Itu saja ya bisa saya jawab untuk Muhammad. Untuk Muhammad siapa ini? Baik. Sekarang saya coba ke mana nih? Yuneldi RB. Untuk makanan warna putih untuk paru-paru apa saja contohnya? Ya, apa saja ya? Makanan-makanan yang warna putih lah. Buah-buahan yang warna putih. Kemudian apa Mbak Dian sayuran yang warna putih, Mbak Dian? Saya kok nggak Afwan tahu ya. Ustadz, Iya. bengkoang bisa Boleh Ustadz? bengkoang. Oh. Boleh. Pokoknya yang warna putih ya. Ini kalau ilmu sujud kita pakai itu. Yang warna putih. Kol gitu. Tapi kol nanti biasanya akan menyebabkan asam lambung dia. Ini teori saja teman-teman sekalian ya, teori nanti tinggal dicocokkan saja buat teman-teman sekalian. Yang perlu kita tahu sih paru-paru itu nggak suka sama yang kering-kering dan dingin lah ya. Kering-kering, dingin-dingin, angin-angin dia nggak suka gitu ya. Bisa merusak paru-paru. Baik, kita lanjut lagi. Oh, masih banyak banget nih. Dari Familiar. Assalamualaikum Afan, sudah seminggu ini Ana mengalami sariawan yang sangat banyak di rongga mulut, paling banyak di belakang dan samping lidah. Pinggir lidah bergerigi dan sangat merah, lapisan lidah putih tebal. Oke. Memang dalam 1 bulan terakhir aktivitas saya sangat banyak dan saya juga tipe pemikir dan pemendam. Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Mengingat penyakit ini sudah 1 minggu dan sudah konsumsi obat medis tak berkurang. Ini alahnya di liver jiwa tadi. Limpahnya juga sudah kecapean. Caranya bagaimana? Istirahat, minum teh santai-santai di rumah. Dalam beberapa hari saja. Coba konsumsi labu kuning. Rehat-rehat. Ini karena pemikir maka panjenengan coba untuk lakukan healing, bukan refreshing lagi tapi healing. Ya, refreshing sambil healing boleh lah ya. Ya, perbanyak baca Al-Qur'an, kemudian coba perpanjang sujud. Di sini ada titik bintang teman-teman sekalian berhubungan dengan hipotalamus dan otak kecil atau otak kecil kita di sini untuk merilekskan pikiran kita. Lakukan bekam basah boleh pada titik liver, baik di punggung, di titik liver secara organ dan jiwa, kiri kanan berarti. Kemudian di liver 3 nanti bisa ditusuk. Rutin ya, dan lakukan stretching wajib. Teman-teman pemikir semuanya, itu stretching wajib. Stretching bagaimana maksudnya? Ini kaki nih misalnya nih, ini otot betis, ini otot paha, ngapunten ya. Nah begini. Minimal begini. Jadi panjenengan tidur, teman-teman tidur, kakinya ke atas, nanti didorong ke bawah ininya sehingga di sini ketarik banget. Kalau nggak ada teman, cium lutut, wajib pagi dan malam lah ya. Oke. Untuk memperbaiki masalah kejantanan gimana? Kejantanan ada 3 rumus kuat. Tenangkan liver, kuatkan limpa, kuatkan ginjal. Nanti jantan lagi, nggak usah pakai obat-obatan juga bisa insya Allah ya. Jadi kelemahan pada laki-laki, ngapunten ya potensi ini juga terjadi para perempuan loh teman-teman sekalian. Yang mohon maaf, yang Miss V-nya nggak bisa mengencang lagi, yaitu cenderung ada kelemahan pada limpa. Limpanya kuatkan, livernya tenangkan, ginjalnya bagusin, insya Allah nanti kencang lagi. Makanya kalau istilah para ulama kita, teman-teman sekalian, nggak ada yang namanya bulan madu di awal pernikahan. Bulan madu itu semakin jauh tuh semakin berbulan madu. Tapi kalau tahu rumusnya sih hebat ya. Baik, ini sudah jam 9:30, Mbak Dian, bagaimana kita ini? Saya khawatir ada teman-teman yang jauh di sana sudah kemalaman juga. Ya, Ustaz, ini udah malam ya, karena sampai 9:30. Mohon maaf ya teman-teman yang pertanyaannya tidak bisa dibahas semuanya Itu di Ustaz, Zoom. maaf tanya dulu yang pendarahan yang banyak itu kalau head bagaimana tuh? Sampai 1 bulan lebih tidak berhenti headnya. 1 bulan berarti headnya ya. Iya. Coba dilakukan totok punggung saja. Lakukan totok punggung rutin di titik liver, Ya. limpa, dan ginjal. 3 saja coba di itu. Kemudian perbaiki pola pikirnya dia, karena kemungkinan ada
panas internal yang menyebabkan darah itu bergejolak dan mengalir deras sehingga nggak bisa terhenti. Oke, terima kasih. Konsepnya di Herbalnya situ. apa, Ustaz? Untuk herbal, saya coba mungkin nanti bisa diwapri saja, minta foto lidahnya dulu ya. Karena nanti Oh, ada begitu. orang yang tipe lembab panas atau tipenya panas kering, nanti kita coba cek dulu. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Baik, nanti yang untuk penjelasan selanjutnya bisa di WA grup atau Wapri Ustadz Hadi aja ya. Baiklah, bagi teman-teman yang sudah mendapat gambar mengenai kelas Medical Camping Klasik ini, bisa mengikuti kelas belajarnya, insya Allah akan dimulai tanggal 18 Desember. Untuk info selanjutnya bisa hubungi dengan Mbak Dian ya. Oh ya, perlu diketahui ya, ini kelas Medical Camping Klasik ini nanti kita punya 3 level, dari basic, expert, dan advance. Biar belajar itu secara runut dan bisa mudah dipahami, jadi nggak melompat-lompat langsung ke kasus. Ya begitu ya Ustaz tadi ya. Ya, Jadi kita tuh, barakallahu fiik. jadi kita terus belajarnya mulainya Baik. dari akar dulu. Oke. Iya. Insya Allah. Baiklah, untuk malam ini kita juga sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ustaz tadi bisa ditutup aja langsung. Baik, teman-teman sekalian, kata-kata terakhir saya sekali lagi saya ulang-ulang bahwa MCC ini bukan untuk menyaingi yang lainnya, ini hanya sebuah renungan dari pribadi saya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Keilmuan yang teman-teman sudah pegang sekarang itu bisa digabungkan dengan penyampaian-penyampaian yang sudah teman-teman dengarkan ini, atau teman-teman yang akan mengikuti kelas-kelas kita nantinya, mudah-mudahan bisa melengkapi puzzle ilmu perbekaman yang memang sudah teman-teman miliki. Dengan segala hormat, amin ya. Dengan segala hormat teman-teman sekalian, saya dan Mbak Dian mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.